Halo Taurus, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama akan dengan keadaan kalian. Tapi kalau kalian paham dengan pembacaan ini, mungkin kalian bisa resonate dengan pembacaan ini. Dan pembacaan ini bisa vice versa ya. Bisa ini ceritanya tentang kamu, tentang orang terdekatmu, tentang orang yang sedang berdealing denganmu, ataupun pasanganmu bisa jadi. Jadi kalian sesuaikan aja kondisinya dengan keadaan kalian. Tapi kalau kalian tidak paham dengan pembacaan ini, berarti yang nggak resonate aja dengan kalian. Mungkin energi kali ini bukan energi kalian yang tertarik olehku. Itu aja ya. Dan temanya kali ini adalah adakah di 7 hari ke depan yang harus kalian waspadai tentang apapun itu. Ya, nanti kita lihat dari tarotnya, dari pembacaan tarotnya. Dan pembacaan ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kalian melihat video ini, maka di 7 hari ke depan kemungkinan ini resonate dengan kalian dan ada yang harus kalian waspadai. Oke, dan aku akan mengambil satu pesan untuk kalian. Pesan ini aku ambil dari Oracle untuk apa mungkin yang akan diberikan atau pesan yang diberikan untuk tindakan kalian dalam pembacaan kali ini. Reflection. Oke, adakah yang perlu kalian waspadai di 7 hari ke depan? Itu aku lihat dari kartunya. Di sini ada seseorang yang belum dewasa dalam menyikapi atau dalam kehidupannya atau dalam bersikap ya, atau memang kepribadiannya itu memang belum dewasa. Sehingga dia di sini ya cukup apa ya, menyesal mungkin ya, ataupun eh, orang sekitarnya itu memberikan dia apa, nasihat-nasihat ataupun ocehan-ocehan ya. Sebenarnya itu sebuah tanda sayang ya, hanya saja bukan di waktu yang tepat ketika kamu terjatuh, ketika kamu melakukan suatu kesalahan, tapi justru malah diberikan apa ya, ocehan-ocehan seperti itu gitu ya, kayak nasihat-nasihat yang seharusnya ketika kalian terjatuh bukan nasihat-nasihat atau petua-petua seperti itu yang disampaikan, tapi lebih baik itu eh, tanda semangat ataupun bantuan untuk mencari solusi ya, lebih tepatnya.
Tapi kalau ini aku lihat lebih banyak orang-orang yang justru kayak menjudge kamu, terus apa ya, menyalahkanmu seperti itu ya ketika kamu eh, apa terpuruk, terjatuh. Dan ini aku lihat kenapa kamu orang yang kenapa kamu mendapat Five of Pentacles di sini ya. Five of Pentacles ini artinya adalah kejatuhan secara finansial. Entah itu apa ya, karena aku baru baca 3 kartu ini ya. Jadi intinya kamu sekarang itu sedang kekurangan secara finansial atau mungkin ya intinya apa ya, ada masalah lah ya di dalam finansial kamu ya, lagi merosot lah finansial kamu seperti itu. Dan itu karena tindakan kamu yang tidak dewasa atau mungkin di sini kamu memang ceroboh ya, ceroboh atau ya namanya hidup lah ya. Pasti seperti ini, pernah semua orang pasti pernah seperti ini, hanya saja saat inilah kamu memang ditunjukkan untuk eh, naik level ya. Jadi kamu harus menikmati, aduh bukan menikmati tapi melaksanakan situasi ini, situasi ketidakdewasaanmu ya. Dan efeknya adalah kejatuhan secara finansial kamu. Oke, seperti itu intinya ya. Dan oke, lanjut ada Nine of Cups. Ya, aku lihat di sini kamu tuh orang yang baik ya, dermawan, suka membantu, dan ya mungkin bisa dibilang juga orang yang cukup polos. Di sini kamu polos. eh Apa ya, selain kata polos tuh ya, hmm, kamu tuh ya orang yang tidak, eh, kalau dibilang Gen Z ya, itu ya mungkin kamu terlahir di zamannya Gen Z. Tapi eh kamu itu nggak mengikuti anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu loh. Jadi kamu itu masih tertutup ya, masih tertutup dalam dalam apa, circle orang-orang yang anak zaman now kayak gitu. Jadi kamu, makanya aku bilang di sini kamu polos karena kamu masih memiliki suatu kebaikan sehingga kamu mungkin dimanfaatkan, mungkin ya dimanfaatkan karena kamu di sini ya, tidak dewasa. Kamu belum bisa memilah-milah atau menentukan yang mana orang itu memanfaatkanmu atau yang mana orang itu memang benar-benar serius untuk bekerja sama denganmu kayak gitu. Terus ada Ten of Pentacles ya. eh aku bilang tadi ya, kamu mudah untuk dimanfaatkan oleh orang lain ya. Jadi kamu belum bisa memilah apakah orang ini memang serius untuk bekerja sama denganmu ataupun orang ini hanya memanfaatkanmu. Karena di sini ada Ten of Pentacles di mana Ten of Pentacles ini, tapi terbalik ya, sorry, ada reverse. Berarti apa namanya, energinya itu kamu ya kehilangan finansial ya. Jadi entah kamu ditipu, entah kamu eh, apa berbisnis tapi kamu tuh ya loss gitu aja, uang kamu hilang begitu saja, tidak ada keuntungan, tidak ada kejelasan. Mungkin kamu juga belum belum paham banget apa sih sebenarnya yang diinvestasikan dengan uangmu ini ke orang ini kayak gitu ya. Jadinya ya makanya aku bilang kamu belum dewasa, kamu masih polos, kamu terlalu baik ya, kamu mudah untuk dimanfaatkan oleh orang lain kayak gitu sih. Kemudian ada strength nih, dan strengthnya juga reverse ya. eh Strength ini sebenarnya kalau dia nggak terbalik ya, itu artinya kuat ya, berani, ya punya kemampuan ya, ya dewasa. Nah, tapi kalau dia dia terbalik ya, jadi ada kelemahan ya. Kelemahan kamu adalah ini ya, ketidakdewasaan kamu dan ketidaktahuan kamu tentang sesuatu, tentang kehidupan kayak gitu. Jadi ya mudah untuk dimanfaatkan oleh orang lain ya. Inilah kelemahan kamu untuk sekarang ya. Untuk sekarang atau di beberapa waktu ke belakang ya, inilah kelemahan kamu
kamu mudah untuk dizolimi, ya dimanfaatkanlah seperti itu ya, sehingganya orang mudah untuk menyalahgunakan kekuasaannya terhadapmu, kayak gitu ya. Oke, intinya seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaanku kali ini ya. Untuk zodiak deh, zodiak energi zodiak dari pembacaan aku yang terpaut dalam pembacaan ini itu ada Pentacles. Ada Capricorn, Taurus dan Virgo, kemudian Cancer, Scorpio dan Pisces. Ada Aquarius, Libra dan Sagittarius. Untuk energi yang paling kuat dalam pembacaan ini itu ada Aries dan Leo. Oke, mungkin zodiak ini yang terpaut itu adalah orang yang menipumu ya, ataupun orang-orang yang memberikanmu nasihat atau ocehan-ocehan kepadamu ya. Bisa kalian situasikan aja kondisinya dengan keadaan kalian seperti itu ya. Oke, untuk pesannya ini ada reflection ya. Ini ada cerminan diri. Ada cerminan diri lalu ilusi ya. Intinya di sini siapapun ya, siapapun sebenarnya pasti orang di dunia ini pernah merasakan ini semua ya, pernah walaupun hanya sekali ataupun mungkin mereka hanya mendengar dari teman-teman mereka pasti. Tapi ini pembacaan sekarang aku padamu ya, jadi aku tidak akan membicarakan pada orang lain. Maksud aku untuk berkata seperti itu agar aku tidak menjatuhkanmu gitu ya, memberikanmu sedikit 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 semangat ya, bahwa tidak tidak hanya kamu kok yang apa namanya mengalami ini kayak gitu ya di dunia ini, tapi ada orang-orang. Tapi cukup sampai di situ aja penyemangat aku, karena kamu tidak boleh membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain ya. Oke, reflection berarti cerminan. Jadi gini, apapun atau siapapun orang-orang yang mendekati kamu itu adalah orang-orang cerminan dari dirimu sendiri. Jadi kalau kamu punya pikiran negatif, kamu punya energi yang negatif, kamu punya apa ya, pemikiran atau sifat-sifat negatif dalam dirimu, maka orang-orang yang datang padamu juga memiliki sifat itu, gitu ya. Kalau kamu memiliki apa ya, kan kayak gini, kamu itu kurang dewasa, kamu tidak mengenal dunia ya, kamu hidup di Gen Z gitu ya, maksudnya di zaman now, tapi kamu tidak mengerti tentang kemajuan atau keadaan zaman sekarang. Jadi orang-orang yang datang padamu adalah orang-orang yang gampang untuk memanipulasimu. Kayak gitu loh, maksud nggak paham? Paham nggak maksud aku? Jadi kamu tidak ada usaha untuk bisa ikut serta atau paham dengan duniamu sekarang gitu. Ya itu sebuah apa ya, energi yang negatif sih, cukup negatif. Ya nggak usah harus apa ya, tahu dunia gelap, tapi paling tidak kamu bisa paham dengan eh, keadaan dunia sekarang kayak gini, kayak misalnya nggak semua loh di dunia ini nih orang-orang itu baik ya, sedangkan kamu berpikirnya bahwa tidak, di dunia ini semua orang itu baik. Nah, jadi karena kamu apa ya, tidak punya niatan untuk explore diri, mengembangkan diri, ya hasilnya kamu terpuruk atau kamu apa namanya, bertemu dengan orang-orang yang sama dengan kamu, tidak mau juga mengeksplor diri. Makanya ketika kamu bekerja sama dengan dia tidak ada hasil. Seperti itu ya. Finansialmu jatuh. Ya, mungkin orang yang mendekati kamu ini adalah orang yang sama denganmu, orang yang tidak paham pada apa yang sebenarnya dia lakukan, apa yang sebenarnya mereka investasikan, apa yang sebenarnya mereka kerjakan, mereka usahakan. Seperti itu ya, maksud ya, paham ya.
Ya, intinya seperti itulah. Untuk situasinya banyak energi, banyak cerita yang terdapat dalam pembacaan ini. Jadi, hmm, kalian situasikan dan kondisikan aja dengan keadaan kalian ya. Intinya seperti itu pembacaannya. Oke, intinya gitu. Apapun dan siapapun orang-orang ataupun situasi ya ataupun apa ya apapun itulah yang ada pada dirimu ataupun yang mendekati kamu ataupun yang ada di sekitarmu itu adalah cerminan dari dirimu. Jika kamu mau mengeksplor diri, maka eh, ilmu-ilmu terbaru ataupun pengetahuan-pengetahuan terbarulah yang akan kamu dapatkan. Kamu akan sesuai dengan zamannya kayak gitu. Tapi kalau kamu menutup dirimu, tidak mau terbuka dengan kehidupan luarmu, kehidupan luarmu, ya maka kamu tidak akan tahu apa-apa. Seperti itu ya. But it's okay. Untuk sekarang adalah sebuah pelajaran untukmu ya. Sebuah pelajaran yang memang berharga dan ya ini sebagai apa? Batu loncatan untukmu bisa menjadi lebih dewasa, lebih paham dengan kehidupan dan menjadi semangat untuk kamu ke depannya lebih apa? Hati-hati lagi ya. Hati-hati lagi dengan kehidupan real gitu ya. Oke, sekian dulu pembacaan aku untuk kamu. Cukup panjang ocehan aku kali ini. Sorry ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.